Orang yang memutuskan tidak memiliki anak akan awet muda, sedangkan orang yang memutuskan memiliki anak akan cepat menua. Hai, selamat datang kembali di channel Mrs. Jahat. Child free menjadi isu hangat ketika influencer Gita Saf dan suaminya berpendapat tentang child free di story Instagramnya. Tidak punya anak adalah anti-egen yang alami dan kamu bisa tidur 8 jam tanpa harus diganggu oleh anak-anak. Serta kamu akan bisa berkarir lalu menghasilkan uang untuk membayar botox wajah kamu nanti. Ya, kurang lebih seperti itulah kalau diterjemahkan. Sontak menuai kontroversi. Hal ini seakan-akan menggambarkan orang yang memutuskan tidak memiliki anak akan awet muda, sedangkan orang yang memutuskan memiliki anak akan cepat menua. Bagaimana menurut kalian para wanita? Menurut kamus Merriam-Webster, kata child free pertama kali muncul di tahun 1901 yang dipelopori dengan fenomena pada abad sebelumnya, terutama di awal tahun 1500-an, di mana wanita di Eropa mulai menunda pernikahan mereka hingga di umur 20-an. Dan pada tahun 1800-an, tingkat kelajangan atau kejombloan wanita di Eropa dan Amerika meningkat karena lebih banyak wanita ingin menghasilkan uang atau menjadi wanita karir dan tidak mau memiliki anak karena akan menghambat karirnya di dunia pekerjaan. Kemudian istilah ini terkenal di Eropa Amerika pada abad ke-20 hingga akhirnya menjadi tren pada tahun 2014 di majalah daring Psikologi Today. Sekarang child free day sudah menjadi hal yang lumrah di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan masih banyak negara-negara lainnya. Berdasarkan National Survey of Family Growth, tak kurang dari 15% wanita dan 24% pria memutuskan untuk tidak memiliki anak. Bahkan seorang profesor ekonomi dari Universitas Tohoku, Hiroshi Yoshida, memperingati kemungkinan musnahnya populasi Jepang dalam 1000 tahun ke depan. Bahkan di Indonesia ada sepasang suami istri yang membentuk komunitas child free, yakni Dating Coach K dan istrinya Lilia, merupakan pasangan di balik akun komunitas Child Free Life Indonesia. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya child free dengan childless? Kalau child free sendiri itu adalah atas kesepakatan antara suami dan istri untuk tidak memiliki anak di pernikahan mereka. Ini bukan karena alasan kesehatan mereka. Kalau childless itu bisa menjadi sebuah kesepakatan antara suami dan istri untuk menunda seorang anak dalam pernikahan mereka. Misalnya, mereka sudah menikah dan sepakat ingin memiliki anak itu 3 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian. Dan karena masalah kesehatan dan masih berjuang untuk memiliki anak di pernikahan mereka. Nah, setelah kita tahu apa itu istilah child free, mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih alasan seseorang atau sepasang suami istri ini memutuskan child free? Salah satu alasan simpelnya itu mungkin yang nggak kepengen aja gitu punya anak di pernikahan mereka. Toh mereka sudah sepakat dan punya pemikiran yang sama, tujuan hidup nanti bagaimana, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak di pernikahan mereka. Namun menurut penelitian dan laporan Journal of Psychology in Africa, ada 3 hal yang membuat sepasang suami istri itu memutuskan untuk child free.
Yang pertama itu pengalaman soal tugas menjadi seorang ibu. Ada seseorang memutuskan untuk child free itu karena pengalamannya di masa kecil. Melihat ibunya itu mungkin dulunya hidupnya itu memiliki pengalaman yang tidak baik, sehingga dia memutuskan untuk child free karena dia belum siap atau terbebani dengan masa lalunya. Yang kedua itu belum menemukan pasangan yang tepat untuk melalui kehidupan rumah tangga secara finansial. Sumber keuangan dibutuhkan untuk dalam pengasuhan anak dan dibutuhkan juga kerjasama terhadap pasangan. Nah, beberapa orang memilih untuk tidak memiliki anak karena sebagian orang mungkin berpendapat atau berpikir bahwa biaya untuk seorang anak ini besar. Yang ketiga itu tujuan karir hingga akademik. Beberapa responden dalam penelitian Journal of Psychology in Africa mengungkapkan bahwa dengan tidak memiliki anak akan sesuai dengan tujuan karir atau akademik yang ingin dicapai. Beberapa dari mereka ingin fokus dengan tujuan tersebut daripada menyeimbangkan kehidupan sebagai seorang ibu dan pekerja misalnya. Jadi pilihan untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak itu tergantung dari pasangan kalian atau atas kesepakatan pasangan kalian. Namun ada sebagian lapisan masyarakat yang menolak dengan child free ini karena menurut mereka ini menentang norma sosial dan agama. Sebab memiliki anak adalah sebuah kebahagiaan dan fitrah manusia. Penelitian juga menunjukkan hasil yang bertolak belakang terkait dengan manfaat child free terhadap kesehatan fisik dan mental. Jadi kita dapat mempertimbangkan aspek kehidupan sebelum kita membuat sebuah keputusan, termasuk dengan keputusan child free. Kalau merasa kita terbebani atau biaya pendidikan anak mahal, ikuti aja anjuran pemerintah. 2 anak lebih baik. Ya, sekian video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.